Semuanya, selamat datang di video panduan Dashboard Pelik, Perubahan Lahan dan Iklim di Indonesia. Saya, Valentina Situmorang, akan menemani Anda menjelajahi fitur-fitur interaktif di dashboard ini. Dashboard ini bukan hanya sekedar visualisasi data, tetapi juga alat analisis yang membantu kita memahami bagaimana tutupan lahan dan emisi karbon berubah selama hampir satu dekade, mulai dari 2014 hingga tahun 2023. Filosofi dari dashboard ini adalah sederhana, informatif, dan interaktif, agar siapapun, baik akademisi, pembuat kebijakan maupun masyarakat umum, bisa menggunakannya dengan mudah untuk mengambil keputusan berbasis data. Oke, mari kita mulai dari fitur sentral yaitu peta interaktif. Peta ini berfungsi sebagai gerbang utama untuk eksplorasi data geospasial. Di sebelah kanan layar, ada kontrol visualisasi. Di sini, Anda bisa memilih tahun dengan slider ini. Dengan slider tahun, kita bisa melakukan analisis temporal. Perhatikan bagaimana sebaran warna pada peta berubah mengikuti data per tahun. Ini memungkinkan kita mengidentifikasi tren perubahan secara visual di seluruh Nusantara. Lalu, di bawah terdapat opsi data peta. Drop-down opsi data memungkinkan kita beralih antar indikator. Misalnya, kita bisa membandingkan total luas penutupan lahan dengan estimasi emisi karbon. Palet warna akan otomatis menyesuaikan. Warna hijau dan biru untuk tutupan lahan, dan warna kuning ke merah untuk indikator risiko seperti kehilangan tutupan lahan dan emisi. Ini adalah pilihan desain yang disengaja untuk mempermudah interpretasi visual. Untuk analisis mikro, arahkan kursor ke sebuah provinsi. Pop-up yang muncul menyajikan data kuantitatif secara ringkas. Misalnya dalam hal ini, saya memilih Kalimantan Timur. Kemudian di bawah kontrol, terdapat tabel top 3 provinsi. Secara dinamis, menyorot provinsi dengan nilai tertinggi. Berfungsi sebagai insight cepat untuk identifikasi area prioritas. Sekarang, kita beralih ke analisis yang lebih mendalam di tingkat provinsi dengan membuka tab analisis, pilih provinsi. Fitur ini dirancang untuk analisis longitudinal pada satu unit geografis. Setelah memilih provinsi, misalnya pilih, dalam hal ini saya memilih Provinsi Papua. Setelah memilih provinsi, misalnya Papua, grafik di sebelah kanan akan menampilkan dua deret waktu. Luas tutupan lahan, yaitu ditandai dengan garis hijau, dan non-hutan, yaitu ditandai dengan garis merah. Interpretasinya, grafik ini menceritakan dinamika perubahan lahan di provinsi tersebut. Kita bisa melihat apakah luas hutan tersebut cenderung stabil, menurun, atau bahkan meningkat, dan bagaimana hal itu berkorelasi dengan perubahan lahan non-hutan. Kemudian, cobalah pilih beberapa provinsi dan lihat bagaimana tren mereka berbeda. Ini akan memberi wawasan menarik tentang dinamika lingkungan di Indonesia. Selanjutnya, kita akan beralih dari analisis mikro ke makro. Hai, aku Johanna yang akan memandu dalam penggunaan fitur yang terdapat pada submenu perbandingan pulau.
Fitur perbandingan antar kelompok pulau ini mengagregasi data provinsi ke tingkat pulau. Pada submenu ini, pengguna akan memperoleh visualisasi data hasil perbandingan antar pulau berdasarkan indikator pembanding dan juga tahun yang dapat dipilih atau ditentukan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan analisis pengguna. Adapun indikator pembanding yang dapat dipilih oleh pengguna yaitu luas kehilangan tutupan pohon, estimasi emisi karbon, total luas penutupan hutan, dan juga total luas penutupan non-hutan. Tahun yang dapat dipilih oleh pengguna yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Adapun jenis visualisasi yang dapat diperoleh oleh pengguna yaitu berupa bar chart, pie chart, dan juga donut chart. Selain itu, pengguna juga dapat mengurutkan data berdasarkan data tertinggi ke terendah, data terendah ke tertinggi, dan juga berdasarkan nama pulau. Selain berupa visualisasi, hasil perbandingan antar pulau juga dapat diperoleh dengan bentuk tabel data. Kemudian juga terdapat menu statistik ringkasan, di mana tab statistik ringkasan ini memberikan konteks kuantitatif seperti total keseluruhan, rata-rata, dan identifikasi pulau dengan nilai tertinggi serta terendah. Submenu selanjutnya yaitu provinsi teratas. Jika perbandingan pulau memberikan gambaran makro, fitur ini akan membantu pengguna dalam mengidentifikasi pemain kunci di tingkat provinsi. Pada menu ini, pengguna akan memperoleh visualisasi berupa diagram pie dari top 5 provinsi. Diagram pie ini akan menampilkan 5 provinsi teratas dan proporsinya. Ini sangat penting untuk alokasi sumber daya dan intervensi kebijakan. Diagram pie yang dapat diperoleh oleh pengguna ini dapat diperoleh berdasarkan jenis data atau indikator dan juga tahun yang dapat dipilih atau ditentukan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan analisis pengguna. Adapun jenis data yang dapat dipilih yaitu total luas penutupan hutan, total luas penutupan non-hutan, luas kehilangan tutupan pohon, dan juga estimasi emisi karbon. Adapun tahun yang dapat dipilih oleh pengguna yaitu dari tahun 2014 hingga tahun 2023. Halo semua, saya Amalia dan dalam segmen ini kita akan menyelami salah satu fitur paling powerful dari dashboard Pelik kita, yaitu fitur analisis statistik lanjutan. Jadi, pada bagian ini dirancang untuk membantu kita tidak hanya melihat data, tetapi juga memahami hubungan mendalam di baliknya. Ini adalah inti analisis di mana kita beralih dari sekadar deskriptif menuju inferensial untuk mencari tahu mengapa dan juga bagaimana perubahan ini terjadi. Kita akan mulai dengan tab yang pertama, yaitu pada tab analisis korelasi. Tujuan utama dari analisis korelasi adalah untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel kuantitatif. Dengan kata lain, kita ingin tahu apakah dua hal bergerak bersamaan dan seberapa kuat pergerakan itu. Di panel parameter korelasi di sebelah kiri, Anda memiliki dua kontrol utama, yaitu yang pertama itu ada pilihan tahun. Anda dapat memilih tahun spesifik di mana Anda ingin menganalisis korelasi data. Misalnya saat ini terpilih tahun 2023 yang berarti kita akan melihat hubungan antar variabel berdasarkan data dari tahun 2023. Kedua, yaitu adalah metode korelasi. Dashboard ini menyediakan 3 metode korelasi yang umum digunakan, yaitu Pearson, Spearman, dan juga Kendall. Nah, pada metode kali ini kita akan menggunakan metode korelasi Pearson. Di bawah pilihan metode,
Terdapat kotak interpretasi yang sangat membantu Anda memahami nilai-nilai korelasi yang akan kita lihat. Yang pertama yaitu R lebih dari 0,7 mengindikasikan korelasi kuat. Kemudian 0,3 kurang dari R kurang dari 0,7 mengindikasikan korelasi sedang. Selanjutnya yaitu R kurang dari 0,3 yaitu mengindikasikan korelasi lemah. Sekarang mari kita lihat hasil utamanya yaitu matriks korelasi. Jadi, matriks ini bukan sekedar kumpulan angka, melainkan sebuah peta visual yang menggambarkan hubungan antara variabel utama kita, yaitu luas hutan, luas non-hutan, kehilangan tutupan pohon, dan juga emisi karbon. Warna-warna pada heatmap ini mencerminkan kekuatan dan juga arah korelasi, dari merah tua, yaitu korelasi negatif kuat, hingga hijau tua, yang berarti korelasi positif kuat. Perhatikan sel korelasi antara kehilangan tutupan dan juga emisi karbon. Anda dapat melihat nilai korelasinya sebesar 0,999. Untuk melihat detail angka korelasi dengan lebih presisi, Anda bisa beralih ke tabel korelasi detail, yaitu di bagian bawah. Tabel ini menyajikan matriks korelasi dalam format angka yang memudahkan Anda untuk melakukan inspeksi lebih lanjut dan menyalin datanya jika diperlukan. Jadi di sini kita dapat melihat dengan jelas setiap pasangan variabel dan nilai korelasinya lengkap hingga 4 angka desimal. Perhatikan bahwa luas hutan dan luas non-hutan menunjukkan korelasi positif sedang, yaitu sebesar 0,422, yang bisa diinterpretasikan sebagai adanya tren di mana luas non-hutan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya luas hutan, atau sebaliknya. Jadi, pada analisis korelasi, memberikan gambaran hubungan namun tidak menjelaskan sebab akibat. Untuk memahami dan mengkuantifikasi hubungan tersebut secara lebih mendalam untuk tujuan prediksi, kita akan beralih ke analisis regresi. Setelah kita memahami arah dan kekuatan hubungan melalui analisis korelasi, kini saatnya kita melangkah lebih jauh dengan analisis regresi. Fitur ini memungkinkan kita untuk membangun model matematis yang dapat mengkuantifikasi dan memprediksi hubungan antar variabel. Jika korelasi memberitahu kita apakah dua variabel bergerak bersama, regresi mencoba menjelaskan bagaimana satu variabel memengaruhi variabel yang lain dan seberapa banyak pengaruhnya. Pada panel parameter regresi, kita dapat memilih variabel X atau variabel prediktor, yaitu variabel independen yang kita duga dapat menjelaskan atau memprediksi perubahan pada variabel lain, dan juga variabel Y, yaitu variabel respon, yaitu variabel yang dependen yang ingin kita prediksi atau kita jelaskan. Sebagai contoh, mari kita pilih luas hutan sebagai variabel X dan juga emisi karbon sebagai variabel Y. Selanjutnya, untuk range tahunnya, kita akan menggunakan pola seluruh periode data dari 2014 hingga 2023. Model yang digunakan di sini adalah regresi linear sederhana yang secara matematis direpresentasikan sebagai Y sama dengan beta 0 plus beta 1X plus error, di mana Y adalah variabel respons dan X adalah variabel prediktor, beta 0 adalah konstanta, B1 adalah koefisien regresi, dan error adalah error. Tujuan kita adalah menemukan nilai beta 0 dan beta 1 terbaik yang menjelaskan hubungan ini. Sekarang mari kita lihat scatter plot dan garis regresi. Jadi, pada plot ini visualisasi data mentah kita dengan setiap titik mewakili satu provinsi pada tahun tertentu yang diwarnai berdasarkan kelompok pulau. Garis biru hijau yang membentang di tengah adalah garis regresi kita, yang merupakan representasi visual dari model matematis yang baru saja kita bahas. Area berwarna di sekitar garis menunjukkan interval kepercayaan, di mana kita cukup yakin bahwa nilai sebenarnya dari hubungan tersebut berada. Jika Anda mengarahkan kursor ke titik manapun,
Anda akan mendapatkan informasi detail tentang provinsi, tahun, nilai kehilangan tutupan, dan estimasi emisi karbon untuk titik data tersebut. Selanjutnya, mari kita bedah summary model. Jadi, pada bagian ini adalah ringkasan statistik dari model regresi kita, dan disinilah interpretasi akademisnya dimulai. Yang pertama, yaitu ada bagian koefisien regresi. Yang kedua, itu ada bagian statistik model. Kemudian yang terakhir, itu ada bagian interpretasi. Nah, terakhir, mari kita lihat diagnostik residual, yaitu plot residual versus fit values. Plot ini digunakan untuk memeriksa asumsi kunci dalam regresi linear, yaitu variance error yang konstan. Pada plot ini, kita melihat adanya pola pada sebaran residual yang ditunjukkan oleh garis hijau. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya asumsi model linear mungkin belum sepenuhnya tepat. Jadi, analisis regresi ini adalah alat yang sangat kuat untuk forecasting dan analisis dampak. Dengan memahami koefisien dan statistik model, kita bisa mulai membuat prediksi dan mengukur seberapa besar perubahan pada satu faktor akan memengaruhi faktor lainnya. Setelah menjelajah hubungan variabel dengan korelasi dan regresi, kini kita akan beralih ke analisis ANOVA. Ini adalah alat statistik yang krusial ketika kita ingin membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok berbeda. Dalam konteks dashboard kita, ANOVA akan membantu kita menjawab pertanyaan seperti apakah ada perbedaan signifikan dalam luas hutan atau emisi karbon antara kelompok pulau yang berbeda di Indonesia. Atau apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata luas hutan dari tahun ke tahun. Di panel parameter ANOVA, kita memiliki 3 kontrol utama untuk mengatur analisis. Pertama, yaitu variabel dependent. Ini adalah variabel kuantitatif yang rata-ratanya ingin kita bandingkan. Sebagai contoh, mari kita pilih luas hutan. Kemudian yang kedua, yaitu faktor grouping. Ini adalah variabel kategorikal yang mendefinisikan kelompok-kelompok yang akan kita bandingkan. Kita bisa memilih antara pulau atau tahun. Mari kita pilih pulau untuk melihat apakah ada perbedaan luas hutan antar kelompok pulau. Kemudian yang ketiga, yaitu ada range tahun. Kita dapat menentukan rentang tahun data yang akan disertakan dalam analisis ANOVA. Untuk contoh ini, kita akan menggunakan data dari 2014 hingga 2023. Sebelum kita melihat hasilnya, mari pahami hipotesis dasar ANOVA. Yang pertama, yaitu hipotesis 0, menyatakan bahwa rata-rata dari semua kelompok adalah sama. Kemudian, hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya yaitu menyatakan bahwa setidaknya ada satu kelompok yang memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan dari kelompok lainnya. Setelah pengaturan, kita akan melihat box plot perbandingan. Plot ini memberikan gambaran visual yang cepat tentang distribusi luas hutan di setiap kelompok pulau. Anda bisa melihat median, yaitu garis tengah kotak, kuartil, dan juga sebaran datanya. Dari box plot ini, secara visual kita mungkin sudah bisa menduga adanya perbedaan. Misalnya, kelompok Pulau Papua Maluku terlihat memiliki rata-rata dan sebaran luas hutan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa ataupun Pulau Bali Nusa Tenggara. Namun, untuk memastikan apakah perbedaan ini signifikan secara statistik atau hanya kebetulan, kita memerlukan analisis ANOVA. Sekarang, mari kita analisis hasil ANOVA, yaitu ini adalah output statistik utama dari model ANOVA kita. Pada bagian tabel ANOVA, yaitu baris pulau, perhatikan kolom F-value senilai 51,75. Jadi, ini adalah statistik uji F yang mengukur rasio variabilitas antar kelompok terhadap variabilitas dalam kelompok. Yang paling krusial adalah kolom PR lebih dari F, yaitu nilainya kurang dari 2 kali 10 pangkat minus 16.
Nilai ini berarti p-value-nya sangat kecil atau mendekati 0. Berdasarkan interpretasi otomatis dashboard ini dengan alfa sebesar 0,05 dan p-value yang sangat jauh yaitu kurang dari 0,05, kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Ini artinya kita menolak hipotesis 0 dan menyimpulkan bahwa rata-rata luas hutan di seluruh kelompok pulau tidaklah sama. Minimal ada satu kelompok pulau yang memiliki rata-rata luas hutan yang berbeda signifikan dari yang lain. Jika hasil ANOVA menunjukkan perbedaan signifikan, seperti kasus kita tadi, langkah selanjutnya adalah melakukan post hoc test, khususnya 2K-HSD. Mengapa? Karena ANOVA hanya memberitahu kita bahwa ada perbedaan, tetapi tidak memberitahu kelompok mana saja yang berbeda. Pada tabel 2K-HSD ini melakukan perbandingan berpasangan antara setiap kelompok. Kelompok perbandingan menunjukkan pasangan pulau yang dibandingkan. Pada selisih adalah perbedaan rata-rata antara kedua kelompok dalam perbandingan tersebut. Kemudian terdapat confidence interval bawah dan atas. Dan yang paling penting adalah kolom p-value. Kemudian terdapat kolom signifikan. Mari kita lihat beberapa contohnya, yaitu perbandingan Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara memiliki p-value sebesar 0 dan ditandai signifikan. Ya, ini berarti rata-rata luas hutan di Kalimantan secara signifikan berbeda dari Bali, Nusa Tenggara. Analisis ANOVA dan post hoc test ini sangat berguna untuk validasi asumsi bahwa kebijakan lingkungan perlu disesuaikan per wilayahnya. Misalnya, jika tahun yang kita jadikan faktor, kita bisa tahu tahun-tahun mana yang secara signifikan berbeda dalam hal emisi atau luas hutan. Semoga penjelasan mengenai analisis statistik lanjutan ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara menggali insight dari data perubahan lahan dan iklim di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, bagian data. Di bagian ini, kalian bisa melihat deskripsi dataset yang berisi sumber dari data yang ada pada dashboard ini. Anda juga bisa melakukan filtering data, melakukan pencarian, dan mengurutkan data. Yang terpenting, tombol ekspor memungkinkan Anda mengunduh data dalam format CSV dan juga Excel, memfasilitasi reproduktivitas penelitian dan analisis lebih lanjut di luar platform ini. Terakhir, bagian tentang proyek. Di halaman ini adalah metadata dan dashboard kami. Di sini dijelaskan secara rinci deskripsi dan juga tujuan proyek. Dan yang kalah penting adalah sumber data. Kami menyediakan tautan langsung ke sumber data primer seperti KLHK dan Global Forest Watch. Ini memastikan kredibilitas dan memungkinkan pengguna untuk melakukan verifikasi silang. Di bagian selanjutnya terdapat profil penyusun dan institusi yang bertanggung jawab atas proyek ini. Sebagai kesimpulan, dashboard pelik dirancang sebagai ekosistem analisis 3 tingkat, eksplorasi melalui peta interaktif, komparasi melalui perbandingan antar wilayah, dan inferensi melalui analisis statistik lanjutan. Kami berharap alat ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga katalis untuk lahirnya pertanyaan-pertanyaan penelitian baru dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Terima kasih telah menyimak panduan ini. Selamat melakukan analisis dan menjelajahi dashboard pelik.